Hai semuanya, hari ini saya nggak sendirian, kebetulan saya ditemani oleh seorang teman arsitek. Soalnya kita bakalan bahas mengenai tata ruangan. Jadi teman saya ini namanya Lim Foster dari QB. Kita nggak akan shake hand, soalnya lagi kita ada arsitek. Oke. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai tata ruangan. Kebetulan saya tahu kayaknya kebanyakan juga orang lagi bekerja di rumah, dan kondisi saat ini mungkin orang sangat peduli namanya kesehatan, terutama wabah virus ini. Jadi pertama mengenai kesehatan, banyak orang di rumah. Mungkin kita kaitan dulu, rumah sehat itu bagaimana sih? Rumah sehat, kalau menurut saya mungkin ada beberapa poin yang rumah sehat ya. Mungkin yang satu poin paling penting mungkin pencahayaan atau cahaya alami. Boleh juga cahaya buatan tergantung kedua mungkin udara, aliran udara. Ketiga poinnya mungkin material juga penting yang material rumah yang ramah lingkungan dan tidak berbahaya lah. Oke. Berarti rumah saya tuh yang paling penting dari bagian pencahayaan, dari ventilasinya tentunya ya. Ventilasi. Seperti sesuatu yang ramah lingkungan itu penting atau enggak? Ramah lingkungan mungkin Bahannya, dari bahannya. Ya penting mungkin yang tidak terlalu banyak kimianya lah, seperti itu. Seperti cat mungkin kan ada yang campurannya thinner atau apa gitu, mungkin dikurangin seperti itu. Jadi seperti kayak rumah saya tuh kayak pencahayaannya dalam satu rumah itu kayak ventilasinya baik dari cahaya, udaranya harus ada dan itu wajib tentunya. Cuma yang kita sering jumpai adalah developer pengembang rumah saat ini kan sering membangun kayak rumahnya kecil, apalagi kiri kanannya udah dempet dengan tetangga. Lagi kadang belakangnya itu nggak ada halaman kosong. Jadi yang kayak gitu tuh rumahnya mau bagaimana supaya mendapat pencahayaan bagus ataupun udara sirkulasi. Mungkin kalau rumah yang mungkin langsung berbatasan dengan tetangga gitu ya, tidak ada ruangan kosong untuk bukaan lagi. Untuk sih salah satu yang sering kita lanjutin itu mungkin kita coba usahakan solusi bukaan vertikal atau void gitu. Jadi bisa dapat skylight atau cahaya dari atas. Nah, mungkin salah satu solusinya boleh. Jadi yang belum tahu void itu adalah seperti bangunan dua lantai, di mana dari lantai duanya bisa tembus ke lantai satu. Jadi di mana ada satu sirkulasi untuk udara dan juga cahaya, benar? Ya. Namun aku sering menjumpai di mana developer itu membangun sudah ada void. Tapi beberapa pembeli sudah membeli, mereka mengecor kembali voidnya dijadikan ruang tamu atau kamar tambahan. Menurut saya itu bagaimana? Kalau menurut saya sih, kalau kamar itu maunya tetap minimal ada bukaan atau cahaya alami. Ya memang kebutuhan ruangan masing-masing orang kan beda-beda. Mungkin orang itu ya kebutuhan ruangannya perlu maksimal mungkin ya. Pokoknya tapi saya rasa sih kurang bagus ya. Kalau tidak ada udara ataupun cahaya. Dia baru beli satu rumahnya satu lantai. Rumah satu lantai kita nggak bisa bikin void. Oke. Maksudnya kan void itu kan identik dengan rumah yang dua lantai atau sebagainya. Nah, dia katanya dia baru beli rumah satu lantai dengan ukuran 4 kali 25 meter. Nah, di mana begitu masuk ada ruang tamu, kemudian ada satu lorong kecil di sebelah kanan, sebelah kirinya ada 2 kamar tidur. Nah, untuk 2 kamar tidur itu gelap, tidak ada cahaya. Nah, bagaimana untuk bisa mendapatkan cahaya ataupun udara supaya seperti yang tadi kita bahas itu lebih sehat tentunya. Dari depan sudah tidak bisa ya? Dari depan juga kurang? Dari depan kebetulan itu rumahnya sudah di depan dijadikan tempat halaman untuk kerangkeng. Jadi untuk menaruh garasi mobil gitu. Mungkin bagian lorong bisa dimanfaatkan sebagai void juga seperti itu. Jadi dibuka ini atap seng ya, atap rangkap aja. Iya.
Bisa dibuka juga, jadi dibuka mungkin biasa ada ditutup plafon atau gipsum gitu, mungkin bisa dibuka bagian atap yang di atas itu, tutupan atapnya kita ganti yang tembus cahaya supaya lebih bagus. Mungkin bisa di bagian plafon itu juga kita tutup dengan material yang lebih buram gitu. Tidak nampak lantai atas cahaya atau tembus. Dan kemudian ya bagian kamar, sekat kamarnya dibikin lah ventilasi. Jadi kamar yang gelap tadi kan jadi gelap cahaya. Kebetulan ini barusan ada nanya nih mengenai pemilihan perabot untuk rumah yang minimalis, bagaimana? Apakah ada tips nggak? Itu. Kalau saya sih fungsi ya, kita cari perabotan atau apa itu sama kan fungsi. Nah, ada juga yang bertanya nih, kamar yang ideal itu kayak berapa sih? Soalnya kita lihat banyak pengembang membangun rumah itu ada kamar yang sangat kecil dan kita merasa agak kurang layak. Nah, yang untuk kamar tidur yang dari itu sebenarnya harusnya ukuran berapa, dan juga harusnya setidaknya menaruh perabot inventaris apa aja? Yang ideal mungkin untuk tempat tidur baiknya mungkin satu kamar minimal kurasa 9 meter persegi mungkin ya. 8-9 meter persegi. Dan saya rasa kalau kamar tempat tidur jangan terlalu banyak orang mungkin tidak. Mungkin satu maksimal 2 lah, kok bisa satu kamar tidur. Nah, mungkin ya seperti baik. Rumah yang hadap barat identik dengan panas. Apalagi punya kamar tidurnya yang menghadap ke barat, juga termasuk apartemen yang menghadap ke barat. Nah, untuk mengantisipasi rumah yang hadap barat atau kamar yang menghadap ke barat itu bagaimana? Supaya istilahnya kalau malam kita tidur itu nggak terlalu kepanasan. Jangan beli rumah yang hadap ke barat. Karena rumah yang hadap barat itu memang sudah dibangun oleh 3 developer. Mungkin yang timur itu sudah habis, tinggal yang barat. Nah, selain ya kita tahu AC itu, tapi ada tips lain lagi nggak? Memang banyak yang biasa nggak gitu ini ya, yang ke barat mungkin orang kurang suka karena cahaya sore kan panas. Solusinya mungkin salah satu bisa kita memakai kayak layer gitu atau kisi-kisi atau untuk menghalangi cahaya, tapi tidak total blok semua, mungkin ada kisi-kisi gitu untuk menahan sebagian cahaya yang masuk gitu, jadi kan tidak terlalu panas. Jangan sampai sentuh ke badan bangunan dulu gitu, kita ada kayak gantung gitu atau apa kisi-kisi. Itu salah satu solusi ya. Kemudian kalau memang mau mungkin jendela boleh di kaca film atau supaya untuk menahan cahaya panasnya. Ya, karena itu yang biasanya itu kita ada saring, disaring kan, filter bagian mungkin. Apa sih kelebihan dan kekurangan kita menggunakan parket kayu? Mungkin yang banyak orang consider ya mungkin kalau parket alaminya gitu ya, kan gitu, kamar rasanya lebih alami dibanding dengan kesannya lebih hangat lah kalau baik. Kalau tadi masalah boleh dipel apa boleh, kalau jangan terlalu basah, atau kalau bisa ada air tumpah itu langsung dibersihin hilang gitu. Kebetulan waktu kita sudah habis ya. Terima kasih Dim Potter datang ke kantor kita untuk melakukan live video ini di Instagram kita Peta Rumah. Bagi yang punya pertanyaan untuk mengenai interior design ataupun yang mau renovasi rumahnya, pembuatan perabot, bisa menghubungi Dim Potter di Instagram @qb.ar. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa kita di video berikutnya. Sampai jumpa.